Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pintar, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Bunda Fitri. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai tumbuh kembang anak, ya. Jadi sebenarnya di sini pengalaman pribadi saya saat Tori kecil, kemudian sedikit informasi mengenai buku yang telah saya baca. Jadi saya mau review buku ini. Jadi ini buku mengenai Mamiklopedia, panduan lengkap merawat bayi dari umur 0 sampai 1 tahun gitu ya. Ini dari pengarangnya Dr. Meta Hanindita, spesialis anak. Nah, saya teman-teman bisa untuk bacanya atau membelinya, ini sangat bagus, recommended. Nah, saya akan mereview buku ini sedikit demi sedikit sekaligus berbagi pengalaman saat Tori dulu ya. Teman-teman, bunda-bunda semua, ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat bunda baru melahirkan atau bayi yang baru lahir. Ada 4 hal yang harus diperhatikan menurut buku ini. Yang pertama adalah bayi akan buang air kecil itu dalam waktu 24 jam pertama, dan buang air besar itu dalam waktu maksimal atau paling telat itu 48 jam pertama. Jadi teman-teman atau bunda-bunda harus cek bayinya gitu ya, selama 2 hari, artinya di 24 jam pertama dia akan pipis gitu ya. Kemudian di hari kedua dia harusnya sudah buang air besar atau empuk gitu. Kemudian yang harus diperhatikan yang kedua adalah tidak dianjurkan untuk membendong bayi yang terlalu ketat gitu ya. Sebenarnya membendong itu boleh, tapi ada mekanismenya sendiri. Mungkin nanti selanjutnya saya akan membedah bagaimana cara membendong bayi gitu ya. Nah, yang ketiga yang harus diperhatikan adalah pilih pakaian yang lembut dan menyerap keringat gitu ya. Itu keharusan. Jadi teman-teman biasanya lebih baik untuk bayi yang baru lahir itu menggunakan pakaian yang SNI gitu ya, yang standar nasional Indonesia, karena memang bahannya itu pasti sudah direkomendasikan. Kalau memang tidak ber-SNI pun kita cek lagi apakah bahan itu lembut atau tidak panas gitu ya, katanya adem buat si anaknya. Dan di sini teman-teman atau bunda-bunda tidak perlu menggunakan gurita sebenarnya ya. Untuk saat ini mungkin masih pro dan kontra, tapi penggunaan gurita untuk saat ini lebih baik tidak digunakan ya, karena akan mengganggu pergerakan dari si anak itu sendiri. Dan yang keempat adalah bersihkan popok dan alat kelamin menggunakan kapas gitu ya, dengan air bersih. Itu yang harus diperhatikan dari bunda-bunda di awal-awal bayi baru lahir gitu. Nah, apabila terjadi hal-hal berikut ini gitu ya, segera konsultasikan ke dokter jika terjadi. Yang pertama, bayi ini tidak mau menyusui gitu, jadi konsultasikan. Kita mungkin ada sesuatu gitu ya, baik mungkin di lidahnya si bayi ataupun di putingnya. Jadi konsultasikan ke dokter. Kemudian jika tidak buang air kecil dalam waktu 24 jam itu pun harus dikonsultasikan ke dokter gitu ya, jangan dianggap remeh. Termasuk nanti buang air besarnya gitu ya, atau empuknya. Jika memang bayi itu dalam waktu 2 hari belum buang air besar, maka bunda-bunda wajib untuk konsultasikan ke dokter gitu ya. Ataupun yang ketiga, ini yang harus diwaspadai adalah demam gitu ya, demam di hari-hari pertama, dan malas menyusu. Jadi tidak mau menyusu ataupun malas menyusu itu juga harus dikonsultasikan. Itu adalah beberapa hal yang teman-teman atau bunda-bunda harus waspadai pada saat 24 jam pertama bayi baru lahir. Nah, bagaimana dengan saya gitu ya untuk Torik? Nah, Torik di sini dia memang terlahir sesar. Dia lahir itu pada jam 8.30 pagi. Nah, karena memang terlahir sesar, jadi ada mekanisme untuk perawatan sejenak gitu ya. Nah, tapi tidak lama, jam 5 sore kemudian Torik itu sudah bersama saya di ruangan.
Untuk kondisinya alhamdulillah sehat semua. Kemudian Torik baru bisa saya susuin itu pada saat sudah bersama saya di sore hari. Jadi di awal itu tidak langsung inisiasi menyusui gitu ya. Kenapa? Karena memang kondisi saya waktu itu tidak memungkinkan. Pada saat sesar itu sebenarnya dokter memberikan saran apakah langsung disusuin atau tidak. Karena memang proses sesar itu membuat fisik saya agak bermasalah. Jadi kita memutuskan untuk tidak menyusui pada saat selesai sesar itu. Nah, baru bisa disusuin pada saat sore hari gitu ya, malam sebenarnya malam hari, dan alhamdulillah air susu saya langsung keluar dan Torik saya mulai belajar gitu ya untuk bagaimana menyusui. Di awal sebenarnya Torik juga sudah mulai membuka mata ya, di awal saat pertama kali digendong juga dia sudah mulai membuka mata walaupun itu sangat tipis gitu ya, kecil banget. Dan Torik itu sudah di minggu pertama saat kita pulang itu dia sudah mulai terbiasa dengan mata, jadi sudah terbuka mata secara lebar. Itu untuk pengalaman saya. Untuk buang air kecil, buang air besar pun Torik sudah alhamdulillah sesuai dengan yang tadi saya omongkan. Jadi di 2 hari Torik sudah ada ya di hari kedua Torik sudah ada BAB itu ya, atau pup. Oke, bunda-bunda dan mami-mami semuanya, mungkin kita sering mendengar beberapa masukan gitu ya untuk bayi kita yang baru lahir. Nah, di sini saya akan mereview beberapa mitos bayi yang baru lahir. Yang pertama adalah bayi tidak boleh potong kuku sebelum 40 hari. Faktanya di sini sejak lahir pun bayi boleh dipotong kukunya, jadi nggak masalah ya teman-teman, jadi nggak perlu tunggu 40 hari. Untuk yang kedua adalah pusar bodong harus ditempelin koin. Nah, ini teman-teman juga pernah mendengar, itu boleh atau tidak? Nah, faktanya di sini otot dinding bayi memang masih lemah sehingga saat menangis misalnya akan terlihat menonjol. Jangan meletakkan apapun di pusarnya untuk mencegah infeksi. Jadi jawabannya di sini adalah salah ya teman-teman. Teman-teman tidak boleh menempelin apapun di pusar bayi. Jadi kalau ada istilah bodong itu sebenarnya adalah karena rangsangan otot gitu ya. Jadi tidak boleh menempelkan apapun di perut bayi karena ditakutkan terjadi infeksi. Oke. Untuk yang ketiga, supaya kaki tidak bengkok atau berbentuk O, bayi harus dibedong kencang. Itu benar atau tidak? Nah, faktanya di sini tidak ada hubungannya semua kaki bayi itu pasti bengkok di awalnya. Karena apa? Karena dia itu di dalam perut itu memang tidak leluasa gitu ya. Jadi harus menekuk kakinya gitu ya. Jadi bengkok ini pada awalnya karena posisi rahim kita. Seiring berjalannya waktu, maka nanti tulangnya juga akan semakin kuat dan kaki akan lurus sendiri. Ya, jadi tidak perlu, kalau memang perlu membedong itu tidak perlu kencang karena untuk meluruskan kaki, bukan itu gitu ya. Jadi tujuan membedong bukan untuk meluruskan kaki. Oke, yang keempat, bayi baru lahir harus segera dipakaikan gurita agar perutnya tidak buncit. Itu benar atau tidak? Nah, ini menurut dokter Meta, semua bayi baru lahir memang memiliki perut buncit yang ukurannya lebih besar daripada dadanya gitu ya. Jadi dengan adanya gurita akan mengganggu pernafasannya. Jadi teman-teman di sini salah ya, penggunaan gurita sebenarnya tidak dianjurkan untuk saat ini. Kenapa? Karena dengan menggunakan gurita itu pasti kencang banget ya. Dengan menggunakan gurita dia ditakutkan akan mengganggu pernafasan dia. Nah, yang kelima, bayi baru lahir tidak boleh keluar sebelum 40 hari. Nah, faktanya bagaimana? Karena daya tahan tubuh yang masih lemah, sebaiknya jangan mengajak bayi ke tempat keramaian seperti mal atau pasar. Jadi sebenarnya tidak boleh keluar itu bukan karena apa-apa, ditakutkan karena memang kondisi tubuhnya itu masih lemah, dia belum punya imunitas. Kalaupun memang keluar hanya sekitar rumah itu diperbolehkan. Tapi kalau kita keluar untuk pergi ke mall gitu atau diajak ke pasar, itu kan banyak lalu lalang orang dan ditakutkannya terinfeksi penyakit yang lain gitu ya, tertular, apalagi dengan kondisi sekarang gitu ya di pandemi saat ini. Jadi balik lagi bukan karena apa-apa, 40 boleh sebenarnya keluar
tapi dilihat memang aman dan nyaman gitu untuk kondisi si bayi ini. Oke, keenam, hidung bayi harus sering ditarik-tarik supaya mancung. Wah, pengen ya punya anak yang hidungnya ini nggak kayak saya gitu ya. Boleh atau enggak gitu kita tarik-tarik. Jadi sebenarnya faktanya tidak ada hubungannya gitu ya antara hidung mancung dengan penarikan hidung gitu. Jadi seseorang yang mempunyai hidung mancung itu sebenarnya faktor karena genetik. Mungkin orang tuanya memang mempunyai jenis hidung yang mancung gitu ya. Jadi kalau bunda-bunda harus sadar diri gitu ya. Kalau bunda-bundanya seperti saya ya kemungkinan kecil gitu ya. Kalau memang abinya itu ada mancung-mancung ya berharap berarti sama suami kita gitu. Artinya itu ya teman-teman atau bunda-bunda tidak ada hubungannya antara penarikan hidung dengan membuat hidung mancung. Dan yang ketujuh itu pisang boleh diberikan pada bayi usia seminggu supaya cepat kenyang. Wow, udah dikasih makan saat umur seminggu, boleh atau tidak? Nah, faktanya pemberian MPASI terlalu dini justru dapat berbahaya untuk bayi. Jadi teman-teman, pisang ataupun makanan yang lainnya, MPASI yang kita sebut makanan pendamping ASI ini tidak diperbolehkan gitu ya pada saat usia 6 bulan ke bawah. Jadi untuk 6 bulan usia 0 sampai 6 bulan itu dianjurkan ASI eksklusif jika memang jika memang mendukung gitu ya. Kalau tidak ya mungkin kita hanya susu saja yang dianjurkan. Kenapa? Karena memang sistem pencernaan dari si bayi itu kan belum optimal gitu ya. Jadi ditakutkan saat kita sudah memasukkan makanan pendamping itu malah justru membuat bayi ini berbahaya gitu ya, karena memang tidak, proses pencernaan di dalam perutnya belum maksimal. Itu saja ya. Jadi beberapa mitos yang sering berkembang di masyarakat dan teman-teman kini tahu jawabannya boleh atau tidak. Menjelaskan normalkah bayi yang baru lahir? Yang pertama adalah berjerawat. Normal nggak nih bayi punya berjerawat? Jadi alasannya yaitu hormon dari ibu dapat membuat bayi berjerawat. Selain itu, pori-pori bayi memang belum berkembang sempurna sehingga mudah dimasuki kotoran. Jerawat ini akan hilang dengan sendirinya, tetap jaga kebersihan. Jadi artinya jika memang kita melihat ada bayi yang baru lahir gitu ya, artinya ada bayi kemudian berjerawat, itu ya sebenarnya normal saja, mungkin karena faktor hormonal atau karena kebersihan. Jadi dicek lagi kebersihan dari si bayinya. Yang kedua, berat badan turun dalam waktu seminggu pertama, itu normal nggak? Itu normal ya. Jadi berat badan bayi ini memang akan menyusut dan kembali beratnya itu sekitar hari ke-10 sampai hari ke-14. Jadi di hari pertama sampai hari ke-10 itu biasanya mengalami penurunan. Nah, kemudian akan naik lagi di hari ke-10, artinya di minggu kedua. Nah, cuma catatannya di sini penurunannya ini tidak lebih dari 10% dari berat normalnya ya teman-teman. Jadi dicek gitu ya apakah penurunannya itu drastis atau tidak. Kalau memang turun kurang dari 10% ya nggak masalah. Kemudian yang ketiga, normal tidak kalau misalkan dadanya itu membesar? Iya, normal. Karena apa? Hormon ibu selama kehamilan sering kali dapat membuat dada bayi membesar. Dada membesar ini juga akan hilang dengan sendirinya. Jadi kenapa bayi itu mempunyai dada yang membesar gitu ya? Ini karena faktor hormonal dari ibunya pada saat di dalam kandungan. Dan ini normal, nanti dia akan mengecil dengan sendirinya gitu ya. Kemudian yang keempat, normal tidak jika bayi itu matanya juling di awal-awal. Jadi itu nggak masalah, artinya kena pada saat awal ya teman-teman. Jadi sistem kontrol mata pada bayi memang masih belum sempurna, sehingga wajar mata bayi masih sering juling. Nah, nanti konsultasikan ke dokter jika di atas 6 bulan masih juling gitu ya. Nah, di sini catatannya teman. Jadi kalau misalkan di bulan-bulan pertama itu nggak masalah kalau misalkan matanya terlihat juling. Nah, konsultasikan jika bayi Anda itu sudah berusia 6 bulan kemudian julingnya itu belum hilang. Nah, itu baru dikonsultasikan dengan dokter. Nah, yang kelima adalah sering cegukan. Jadi normal tidak jika bayi kita ini sering cegukan? Karena jadi
Jawabannya adalah cegukan terjadi akibat belum matangnya fungsi saraf yang mengatur diafragma. Jadi ini diafragma itu salah satu organ yang ada di pernafasan. Jadi sekat antara rongga dada dengan rongga perut ya teman-teman. Jadi diafragma itu sekat antara rongga dada dengan rongga perut. Nah, sejalan dengan bertambahnya usia, cegukan akan semakin jarang. Jadi karena rongga dada dan rongga perut, artinya pernafasan dan pencernaannya itu belum sempurna, sehingga efek cegukan itu ada dan itu akan berkurang dengan sendirinya. Yang keenam, normal tidak jika ubun-ubunnya itu berdenyut gitu ya. Sering ya kita melihat dan kita kayaknya wah kaget-kaget atau merasa panik gitu ya saat denyut ubun-ubun anak kita itu bergoyang-goyang gitu. Nah, ubun-ubun bayi ini memang akan berdenyut karena belum menyatu sempurna belahan tulang tengkorak. Jadi nanti biasanya Jadi wajar ya teman-teman jika memang bayi itu ubun-ubunnya berdenyut, ini karena pengaruh tulang tengkorak di kepalanya itu belum sempurna. Nah, biasanya dia akan berhenti berdenyut, akan keras itu pada usia 2 tahun. Kemudian normal tidak jika punggung dan pantatnya kebiruan gitu ya. Jadi ada biasa tanda biru kayak kalau orang dewasa itu seperti capek-capek gitu ya. Tapi ternyata ini pada bayi gitu. Nah, jawabannya apa? Jawabannya adalah bercak kebiruan ini disebut Mongolian spot gitu ya, Mongolian spot. Jadi merupakan kumpulan sel-sel melanosit. Jadi bercak ini akan hilang dengan sendirinya. Nah, kemudian yang ke-8 adalah normal tidak jika bayi kita sering bersin. Jadi bersin ini normal ya teman-teman. Jadi bersin ini termasuk salah satu proses pematangan sistem dari pernafasan tadi. Tadi kan saya singgung kalau pernafasan bayi itu belum sempurna gitu ya organ-organnya. Nah, ini masih proses. Jadi salah satu indikasinya yaitu dengan sering bersin. Kemudian yang ke-9 adalah kaki dan tangannya sering menekuk gitu ya. Kenapa? Normal tidak? Ini sebenarnya normal karena memang mungkin masih ada bawaan dari di rahim. Karena di rahim itu kan mereka nekuk ya dengan posisi rahimnya itu tidak leluasa. Jadi tangan dan kakinya itu menekuk gitu. Nah, ini masih terbawa gitu ya pada saat di dunia gitu. Jadi dan ini pun nanti akan terbiasa, akan berubah dengan sendirinya. Dan yang ke-10 itu ada bercak darah di popoknya. Nah, ada bercak darah gitu ya di popoknya. Ini normal atau tidak? Normal teman-teman. Jadi bercak darah ini seringkali muncul karena pengaruh hormon estrogen dari ibunya. Nah, kapan kita akan panik atau harus waspada jika bercak darah ini masih berlanjut sampai umur 3 minggu. Jadi kalau usia bayi kita sudah 3 minggu terus darahnya itu belum maksudnya belum hilang, masih ada terus, nah itu kita harus konsultasikan ke dokter. Tapi kalau misalkan hanya di minggu pertama atau yang selanjutnya adalah bayi sering kaget pada saat tidur, itu normal atau tidak? Jawabannya adalah normal. Kenapa? Karena ini termasuk bagian dari refleks yang disebut sebagai refleks Moro. Jadi bayi yang baru lahir sering kaget, kadang bayi juga dia mengalami nangis sendiri gitu ya, sedang tidur tiba-tiba nangis tidak ada apa-apa. Nah, itu adalah yang kita sebut sebagai refleks Moro. Nah, ini akan berangsur-angsur hilangnya teman-teman. Jadi tidak masalah. Dan biasanya kalau orang zaman dulu bisa kita siasati dengan apa? Dengan kita tidur di sampingnya, atau kalau memang kita tidak bisa selalu berada di sampingnya, kita bisa meletakkan bantal guling di dekat dia kanan dan kiri. Itu untuk pengganti kita, itu untuk mengurangi untuk memberikan rasa nyaman ke dia sehingga dia merasa tenang, dan untuk akhirnya refleks Moronya ini akan sedikit berkurang. Itu tipsnya ya. Itu mungkin teman-teman beberapa fenomena yang sering terjadi pada bayi yang baru lahir, dan itu termasuk hal yang normal. Jadi teman-teman tidak perlu panik. Nah, mungkin ada tambahan dari saya untuk di awal-awal bayi baru lahir, terutama 1 bulan pertama, apa yang harus kita lakukan. Ini tambahan dari saya. Yang pertama adalah sering diajak ngobrol bayinya.
diajak ngobrol. Jadi sebenarnya di sini adalah bayi itu mungkin penglihatannya belum sempurna, kemudian apalagi pengucapan ya itu belum sempurna. Nah, tapi untuk bayi sebenarnya pendengaran. Jadi indera yang paling sempurna pada saat bayi baru lahir, bahkan pada saat di kandungan itu adalah pendengaran. Nah, bunda-bunda di sini bisa pendengaran. Nah, bunda-bunda di sini bisa mengoptimalkan pendengarannya mereka gitu ya. Dengan cara apa? Memberikan stimulus pendengarannya dengan cara sering diajak ngobrol, kemudian sholawatin gitu ya, atau ngaji. Itu akan memberikan rangsangan gitu ya, dan rangsangan itu akan membuat bayi ini menjadi lebih aktif gitu ya, kemudian menyerap informasi lebih banyak. Jadi nanti sel-sel sarafnya itu dia bisa berkembang lebih banyak gitu ya, dan ini efeknya akan memberikan kecerdasan. Nah, untuk Thorik sendiri memang stimulus berbicara itu sudah saya lakukan gitu ya, tidak hanya dengan saya tapi dengan abinya juga seperti itu. Dia sering ajak ngobrol dia gitu ya. Kita anggap Thorik itu adalah bukan bayi yang tidak bisa apa-apa gitu ya, tapi kita biasakan dia ya itu, ini sosok manusia yang dia tuh sama dengan kita. Dia respon kok, hanya saja dia paham kok, hanya saja dia belum bisa berbicara apa yang ingin dia katakan, itu saja. Nah, kalau memang tidak diajak ngobrol, kita juga bisa menstimulus. Mungkin kalau abi bunda atau ayah bundanya itu sibuk kerja, kita bisa menstimulus pendengarannya dia dengan murotal ya. Jadi pakaikan speaker murotal di rumah itu lebih baik. Jadi bukan nonton TV ya. Kalau TV, kenapa? Kalau TV itu kan visual, jadi tidak berguna karena visual matanya itu dia belum optimal gitu ya. Justru nanti akan menimbulkan radiasi dan sebagainya. Kalau yang saya sarankan adalah mungkin speaker saja gitu ya. Lebih baik sih memang ucapan dari orang gitu ya, artinya bukan speaker. Tapi kalau memang dari waktu-waktu tertentu bisa menggunakan speaker. Kemudian tips yang kedua dari saya itu jangan lupa untuk berjemur gitu ya. Jika memang memungkinkan adanya panas itu silahkan untuk dijemur bayinya di pagi hari ya. Sekarang kita agak sulit untuk menentukan kapan terbaiknya, tapi memang teman-teman bisa menerka sendiri, mungkin di batas maksimal jam 8 gitu ya, jika memang panasnya itu mendukung. Karena berjemur ini salah satu komponen untuk vitamin D gitu ya, untuk pertumbuhan bayi juga. Mungkin itu 2 tips dari saya. Jadi itu perkembangan Thorik selama 1 bulan. Teman-teman kalau memang terima